Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan kami di channel Hardpro 81. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Kali ini akan menceritakan sebuah film horor thriller action zombie berjudul 22 Weeks Later yang rilis tahun 2007. Oke, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Suatu hari pada sebuah rumah di pinggir kota London, seorang pria bernama Don dan istrinya yang bernama Alice tengah menyiapkan makanan dengan suplai yang tersisa. Sejenak menatap foto keluarga pemilik rumah, Alice menjadi bersedih akibat tidak mengetahui kabar kedua anak mereka yang sedang berada di Spanyol. Namun Don mencoba menenangkan sang istri dengan berkata bahwa anak-anak mereka justru lebih aman berada di luar negeri. Jadi ceritanya kedua anak mereka sedang melakukan wisata sekolah sebelum wabah virus mulai menghancurkan Inggris. Sementara mereka berlindung di rumah tersebut ketika wabah mulai menyerang London. Di rumah ini mereka berlindung dengan pasangan pemilik rumah bernama Joe dan Sai serta dua orang survivor bernama Jacob dan Karen. Baru saja Jacob memperdebatkan sikap Karen yang masih mengharapkan sang kekasih kembali. Tiba-tiba terdengar suara pintu digedor. Mendengar yang berteriak meminta pintu dibukakan adalah suara seorang bocah. Sontak Alice berniat membuka barikade tapi dilarang oleh Don yang khawatir anak itu telah terinfeksi. Namun teriakan anak tersebut akhirnya menggerakkan naluri seorang ayah dalam diri Don. Don membuka barikade dan membiarkan dia masuk. Ketika anak bernama Baines ini bercerita, Karen yang merasa kecewa lantaran yang datang bukan kekasihnya memutuskan pergi. Lantas Baines mengatakan dia telah berlari dari Stanford menghindari kejaran orang terinfeksi yang sangat banyak termasuk ayah dan ibunya, dan mencoba mendatangi rumah-rumah warga yang ternyata nol hingga akhirnya tiba di rumah ini. Pada waktu yang sama di ruangan lain Karen yang mengintip celah barikade tiba-tiba dikejutkan dengan satu zombie yang mendobrak barikade dan menyerang Don. Mendengar suara gaduh, mereka pun berhamburan menolong Karen. Naas dalam sekejap Karen yang sudah terinfeksi ini berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Jacob tapi dengan cepat dan menyingkirkan sang zombie malang. Bersama dengan itu, zombie-zombie lain pun berhasil mendobrak barikade dan merangsek masuk. Oleh karenanya, Don memerintahkan mereka segera kabur. Bahkan dia mencoba menahan zombie tersebut. Namun akibat para zombie masuk dari barikade lain, maka Baines justru berlari ke lantai atas sehingga Alice harus mengejar dia. Dikarenakan zombie yang terlalu banyak, Don pun memutuskan mengejar Alice ke lantai atas, sementara Joe juga mencoba menahan pintu dan meminta Sally naik mengikuti Jacob. Sayang, tenaga kakek ini tidak sebanding dengan zombie-zombie yang berdatangan. Parahnya Sally yang sempat terpaku mendapati sang suami di mukbang akhirnya juga harus rela menerima keganasan zombie-zombie tersebut. Melihat itu, Jacob memutuskan kabur seorang diri. Pada waktu yang sama, Don yang berhasil menemukan Alice berusaha mengajak sang istri untuk meninggalkan Baines. Tapi dia menolak. Malang, para zombie akhirnya merangsek masuk sehingga terpaksa Don meninggalkan mereka berdua. Kendati Alice sempat meminta tolong, begitu berhasil keluar, Don pun berlari sekencang-kencangnya tanpa mempedulikan lagi Alice yang ditarik oleh para zombie dari jendela rumah. Karena di belakangnya zombie-zombie juga bermunculan dan berhamburan mengejar dia, hingga akhirnya Don bertemu dengan Jacob di perahu. Tapi akibat terburu-buru, Jacob tercebur ke air, di mana bersamaan dengan itu, para zombie menyambut dia. Meski Don sempat berusaha untuk menolong. Setelah berusaha keras, Don akhirnya berhasil lolos dari kejaran zombie. 15 hari kemudian daratan Inggris dikarantina, dan 28 hari kemudian terlihat daratan Inggris hancur oleh virus. Dan tepat di hari itu Jim baru saja siuman di rumah sakit. Setelah itu, 5 minggu kemudian korban terinfeksi mati kelaparan. 11 minggu kemudian, pasukan NATO yang dipimpin Amerika tiba di London. 18 minggu kemudian daratan Inggris dinyatakan bebas dari infeksi dan 24 minggu kemudian rekonstruksi dilakukan. Lantas 28 minggu setelah wabah, semua pesawat komersial yang membawa warga mendarat di London. Kemudian di ruang pemeriksaan seorang tentara bernama Scarlett melakukan pemeriksaan terhadap anak bernama Tammy dan Andy, di mana Andy memiliki iris berwarna coklat dan hijau pada masing-masing matanya. Namun karena tidak memiliki penyakit apa-apa, mereka pun diizinkan masuk. Dari situ mereka berdua beserta pendatang lainnya dibawa menggunakan sebuah kereta menuju sebuah tempat bernama Distrik 1 yang merupakan zona hijau di sebuah pulau. Dalam perjalanan ini seorang tentara Amerika menjelaskan bahwa di sekitar London keadaan masih belum aman karena banyak tubuh yang belum disingkirkan juga tikus dan anjing liar yang kemungkinan membawa penyakit.
Untuk itu mereka dilarang keras menyeberangi sungai dan meninggalkan zona hijau. Dia juga berkata, mereka akan tinggal bersama 15.000 warga lain dengan pengamanan penuh dari militer Amerika, yang mana nantinya akan dikembalikan ke rumah masing-masing jika kondisi sudah kembali normal. Begitu tiba di stasiun kereta, Tammy dan Andy melihat sang ayah yang sudah menunggu mereka. Setelah melepas rindu, Don yang merupakan ayah dari Tammy dan Andy ini mengajak mereka ke penampungan. Pada waktu yang sama, Scarlett melakukan sedikit protes akibat Tim dan Andy dibawa ke sana, karena mereka tidak mempunyai protokol untuk melindungi anak di bawah umur, dan menurutnya mereka belum benar-benar memahami virus yang kemungkinan masih ada di sana. Tapi seorang kolonel bernama Phillips menjelaskan bahwa virus tidak menular melalui hewan atau udara. Sementara infektur terakhir sudah tewas 6 bulan yang lalu, jadi tidak ada alasan bagaimana virus itu akan kembali. Kemudian, sang jenderal yang bernama Stone menambahkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena jika virus itu kembali, maka mereka tinggal melakukan pemusnahan. Sementara itu, dalam perjalanan menuju ke pemukiman, Don menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa dia bertugas untuk mengatur lampu air dan pemanas hingga memiliki akses ke seluruh area. Di dalam flat, Don berkata, mereka akan pindah ke rumah baru dalam beberapa bulan ke depan karena tidak bisa pulang ke rumah lama yang berada di zona merah. Mendengar itu, sontak mereka pun bertanya mengenai kondisi ibu mereka lantaran mengira sang ibu masih aman berada di rumah mereka yang dulu. Alhasil, Don menceritakan kejadian yang kita lihat di awal film tadi. Hanya saja diakhiri dengan sebuah kebohongan seputar kematian ibu mereka, di mana dia mengakui tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat para zombie menghabisi ibu mereka. Don bahkan berkata, dia berusaha kembali, namun ibu mereka telah tiada mendengar itu. Tammy dan Andy hanya bisa bersyukur sang ayah masih hidup kendati bersedih mendengar kisah tentang ibu mereka. Pada malam hari, seorang pilot helikopter bernama Flynn yang tengah bersantai sembari mendengarkan musik, tiba-tiba dikejutkan oleh seorang rekannya yang bernama Dul yang merupakan seorang sniper. Dari situ, Dul kembali mengawasi kamar-kamar warga dari atap gedung, termasuk juga kamar keluarga Don yang bersiap untuk tidur. Ketika tertidur, Andy bermimpi melihat wajah sang ibu yang berubah sehingga berkata kepada Tim, dia merasa khawatir akan melupakan wajah ibu mereka. Alhasil keesokan pagi, Tammy dan Andy memutuskan menyelinap keluar dari zona hijau untuk pergi ke rumah, mengambil foto dan kebutuhan mereka. Tapi baru saja berhasil menyeberangi jembatan tanpa mereka sadari dari atap gedung Dul melihat mereka. Oleh karenanya, Dul segera melaporkan hal tersebut. Sementara itu, Tammy dan Andy dengan begitu senangnya menyusuri kota London yang sudah begitu sunyi tersebut hingga mereka menemukan motor pengantar pizza. Dikarenakan kunci yang tidak ada, maka terpaksa harus mencari ke dalam toko. Di dalam dengan kondisi yang sudah sangat bau amis, sempat dikejutkan dengan sesosok tubuh di lantai. Tapi dia memberanikan diri untuk mengambil kunci motor dari tubuh pengantar pizza yang ternyata sudah menjadi kerangka tersebut dan bergegas mengajak Andy menembus kesunyian kota London. Hingga akhirnya mereka sampai di depan rumah. Sedangkan Don menjadi kebingungan mendapati kamar anak-anaknya sudah kosong. Di rumah, Tammy segera memberikan foto sang ibu kepada Andy. Kemudian mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang lain. Tapi ketika naik ke lantai atas, Andy sempat mengira Tammy bersembunyi di sana lantaran melihat sekelebat bayangan seseorang di balik pintu. Rupanya di dalam dengan sangat mengejutkan, Andy menemukan ibunya yang masih hidup dan tampak tidak terinfeksi. Melihat itu, Andy segera memeluk sang ibu. Sayang, Alice justru memeluk Andy sangat erat sehingga membuat dia kesakitan dan memutuskan kabur. Mendengar teriakan seorang wanita, Tammy segera mengajak Andy keluar, tapi rupanya para tentara sudah menunggu mereka untuk dibawa kembali ke distrik 1. Kini setelah dibersihkan, Alice dibawa ke ruang karantina yang berbeda dengan Tammy dan Andy. Lalu Scarlett mengambil sampel darah Alice. Melihat bekas gigitan di tangan Alice, Scarlett mencoba bertanya apakah dia pernah melakukan kontak dengan orang terinfeksi. Sayang, Alice justru berkata ingin bertemu dengan anak-anaknya di mana. Pada momen ini, Scarlett melihat iris mata Alice yang sama persis dengan milik Andy. Pada waktu yang sama, seorang tentara memberitahukan kepada Don bahwa anak-anaknya telah ditemukan, namun mendengar sang tentara yang berkata mereka juga menemukan istrinya tentu saja membuat Don langsung terdiam. Lantas Don pun menemui Tammy dan Andy yang langsung meminta penjelasan mengenai sang ibu yang mereka temukan masih hidup.
Namun dalam keadaan bingung ini Don hanya bisa berkata, dia sendiri juga tidak yakin apa yang terjadi di tempat mereka. Dari situ tanpa sepengetahuan para tentara Don yang juga merasa penasaran memutuskan menggunakan kartu aksesnya untuk menyambangi Alice yang masih terikat di ranjang. Pemeriksaan pada waktu yang sama di sebuah lab, Scarlet menemukan bahwa darah Alice mengandung virus Rage sehingga berasumsi Alice terinfeksi tanpa gejala karena kelainan genetiknya bertindak sebagai imunitas alami bagi dirinya sendiri. Namun lantaran virus tersebut terkandung dalam darah dan ludahnya berarti secara teknis Alice bukan imun, melainkan sebagai pembawa virus dan dapat menginfeksi orang lain. Oleh karenanya, Scarlet meminta izin melakukan tes terhadap Alice. Sayang, Stone tetap memutuskan untuk menghabisi Alice terlebih dahulu. Sementara itu, Don yang berhasil menemukan kamar karantina Alice, memutuskan masuk di sini dan memohon agar Alice memaafkan dia. Hebatnya, Alice pun memaafkan Dawn dan berkata, sangat mencintai Dawn. Hal ini tentu saja mendorong Don untuk mencium sang istri yang tidak dia ketahui membawa virus tersebut. Benar saja, tanpa perlu waktu lama Don mulai mengalami gejala dan segera berubah. Melihat ini Alice juga berusaha melepaskan diri, naas dalam kondisi terikat. Alice yang tidak dapat berbuat apa-apa ini dengan ganas dihabisi oleh Don. Dari situ Don semakin ganas dan menginfeksi para tentara yang dia temui. Alhasil Stone yang berniat menghabisi Alice hanya menemukan tentara yang sudah tergeletak dan Alice yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Oleh karenanya, dia memerintahkan seluruh unit untuk siaga karena virus sudah menyebar. Stone juga memerintahkan semua warga untuk masuk ke ruang pengamanan sampai orang yang terinfeksi ditemukan. Di ruang karantina yang lain, seorang tentara yang menjaga Tammy dan Andy mengatakan supaya mereka tetap tenang. Sang tentara akan mengecek kondisi di luar. Tapi naas, baru satu langkah langsung diterkam oleh zombie. Sang tentara yang sudah berubah kembali masuk ke ruang karantina dan berusaha menyerang Tammy dan Andy. Beruntung Scarlet datang dan menyelamatkan mereka. Selanjutnya di pos pemeriksaan, akibat semakin banyak warga yang berdesak-desakan akhirnya Andy terlepas dari genggaman Scarlet sehingga dia terpaksa mengikuti arus warga yang menuju ruang pengamanan. Begitu semua warga sudah masuk, pihak militer langsung mengunci ruangan itu dengan alasan demi keselamatan mereka. Dalam kericuhan ini, Andy memutuskan mencari tempat yang lebih lega, sementara itu, dengan diberlakukannya lockdown tersebut, maka lampu utama mulai dipadamkan dan hanya menggunakan lampu darurat saja. Lantas dalam kondisi gelap ini, Andy melihat seseorang yang menggedor-gedor pintu di belakang mereka dan manakala senter seorang warga mengarah ke sana melihat sang ayah yang begitu mengerikan. Sejurus kemudian, zombie Don berhasil mendobrak pintu, melihatnya Andy bergegas berlari menyelamatkan diri. Alhasil efek domino dari serangan mengerikan Don terjadi di ruangan penuh warga tersebut. Di tengah kekacauan ini Andy memanjat dan memasuki saluran udara, sedangkan para warga yang masih selamat akhirnya berdesak-desakan hingga pintu yang dirantai terbuka. Dari situ warga serta orang yang terinfeksi pun berhamburan keluar. Oleh karenanya, para tentara diperintahkan untuk bersiap menembaki orang-orang yang terinfeksi saja dan kesempatan itu digunakan oleh Scarlet untuk membawa Tammy mencari tempat berlindung. Awalnya Dul dan para sniper masih bisa membidik target terinfeksi. Namun lantaran jumlahnya yang semakin banyak, akhirnya mereka tidak bisa lagi membedakan antara warga normal dengan yang terinfeksi. Melihat itu, Jenderal Stone mengganti perintah agar menembaki semua yang terlihat tanpa terkecuali. Di sudut lain Andy berhasil keluar dari saluran udara, namun melihat para warga yang ditembaki dengan membabi buta oleh militer, dia menjadi kebingungan harus pergi kemana di tengah kericuhan ini. Andy melihat seorang warga yang memanggil dia. Namun bersama dengan itu ada satu zombie yang mendekat. Beruntung Dul si tentara dengan tepat menghabisi zombie tersebut dan membiarkan Andy berlari ke sebuah gedung. Merasa tidak sanggup menjalankan perintah untuk menghabisi semua warga, maka Dul memutuskan turun meninggalkan posnya. Di dalam gedung, sementara pria tadi memasang barikade ini mencoba mengeksplor, hingga akhirnya dia bertemu dengan Tammy dan Scarlet. Kemudian secara berbisik, Andy berkata bahwa ayah mereka termasuk salah satu orang yang terinfeksi. Sementara itu, Scarlet menjelaskan kepada beberapa warga yang keheranan melihat sikap para tentara bahwa dalam perintah kode merah, maka para tentara akan menghabisi yang terinfeksi,
kemudian melakukan karantina dan jika gagal, maka langkah terakhir adalah pemusnahan massal. Saat mereka bingung untuk melakukan langkah selanjutnya, tiba-tiba Dul datang berkata bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain pergi dari tempat itu, meskipun para sniper akan dengan mudah melihat mereka dalam gelap. Mendengar hal tersebut, Scarlett bertanya kenapa Dul tidak berada di posnya, tapi melihat Scarlett yang juga berpakaian militer, Dul juga memberikan pertanyaan yang sama dan mengajak mereka untuk segera pergi. Di luar ternyata suasana sudah cukup sepi. Tapi Dul meminta mereka untuk selalu mengikuti aba-abanya. Bersama dengan itu, Flynn menghubungi Dul dan memberitahu bahwa pasukan udara baru saja mendapat perintah untuk membumi hanguskan distrik 1 dalam waktu 4 menit akibat wabah yang tidak terkendali. Jadi meminta Dul untuk segera pergi menuju suatu tempat agar dia bisa menjemput. Mendengar itu, Dul memerintahkan mereka untuk berlari sekencang-kencangnya mengikuti dia. Tetapi, rupanya masih ada sniper yang berhasil menghabisi beberapa di antara mereka dan melukai Scarlett. Tapi setelah mencoba melihat sang sniper, Dul mengetahui tentara yang menembak berkali-kali tersebut bukan seorang sniper. Oleh karenanya, Dul meminta seorang survivor bernama Sam berlari zigzag ke arah gerbang karena yakin tembakan sang tentara akan meleset. Namun melihat semua orang menolak sedangkan waktu mereka tersisa 2 menit lagi, maka dengan cepat Andy berlari zigzag benar saja dengan mudah menghindari sniper. Tapi dari tempat dia berhenti, Andy sempat melihat ayahnya berdiri menatap dia, sayang langsung menghilang begitu yang lain datang menjemputnya. Melihat pesawat tempur yang berdatangan, Dul mengajak mereka memasuki terowongan bawah tanah, di mana sesaat kemudian distrik 1 menjadi lautan api. Akan tetapi di tengah ledakan zombie, Don masih bisa berlindung. Sayang di ruang kontrol Stone masih melihat sejumlah besar zombie yang berhasil keluar dari distrik 1 dan kembali menyebar ke kota London, termasuk juga Don. Singkat waktu keesokan pagi mereka sampai di tempat yang dijanjikan oleh Flynn. Sembari menunggu kedatangan Flynn, Scarlett berkata, Ibu Tammy dan Andy memiliki daerah istimewa yang bisa menjadi kekebalan alami terhadap virus, sehingga kemungkinan kedua anak tersebut memiliki susunan genetik yang sama. Jadi nyawa Tammy dan Andy lebih berharga daripada nyawa mereka berdua. Sesaat kemudian Flynn menghubungi Dul dan mengatakan akan sampai dalam waktu 60 detik. Namun mengingatkan juga bahwa banyak orang terinfeksi yang berhasil lolos dari pengeboman. Benar saja, ketika mereka bersiap menuju titik penjemputan, tiba-tiba terlihatlah gerombolan zombie yang berdiri di kejauhan sehingga Dul meminta mereka untuk merunduk. Sayang Dul bersama beberapa warga sipil, Flynn menolak untuk membawa mereka. Dengan alasan akan ditembak jatuh karena membawa orang yang kemungkinan terinfeksi. Tapi Dul bersikeras meminta Flynn untuk membawa mereka ke Selat Inggris bukan ke pangkalan militer. Namun belum sempat Dul memberikan penjelasan, tiba-tiba Sam melompat ke helikopter sehingga mengakibatkan helikopter kehilangan keseimbangan dan terpaksa mengarahkan helikopter kepada para zombie. Melihat itu, Dul mengajak mereka segera kabur sembari menghabisi beberapa zombie yang mengejar mereka. Sedangkan Sam yang terkena cipratan darah zombie akhirnya terinfeksi dan jatuh. Akibat kekacauan ini terpaksa Flynn meninggalkan mereka kemudian melalui radio meminta Dul meninggalkan warga sipil dan menuju Stadion Wembley. Kendati begitu, Dul berkata, dia tetap akan membawa mereka ke stadion yang dimaksud. Mendapati para zombie yang terus berhamburan ke arah mereka, Dul kembali mengajak mereka segera berlari sekencang-kencangnya. Malang tidak berselang lama mereka harus berhenti akibat gas saraf yang sudah menghadang. Untuk itu, Dul memerintahkan mereka segera berlindung dalam sebuah mobil, bersamaan dengan pekatnya asap yang semakin bertambah. Para zombie yang mengerumuni mobil akhirnya bertumbangan, sayang sesaat kemudian terlihat para tentara dengan penyembur api mendekat. Sialnya lagi, mobil tersebut juga tidak bisa menyala. Alhasil Dul minta Scarlett untuk mengantarkan Time dan Andy ke stadion, sedangkan dia memutuskan keluar untuk mendorong mobil itu agar bisa menyala, dan tepat di saat mobil berhasil menyala. Bersama dengan itu pula para tentara menyemburkan senjata api, dan membuat mereka menangis melihat pengorbanan Dul. Akan tetapi, baru saja mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan gas saraf tadi, tiba-tiba sebuah Apache mulai menembaki mereka.
Oleh sebab itu terpaksa Scarlet membawa mereka ke sebuah terowongan bawah tanah. Dari situ, mereka bertiga harus melanjutkan dengan berjalan kaki, tapi semakin dalam mereka berjalan cahaya juga semakin sedikit hingga hanya Scarlet yang dapat melihat dengan bantuan night vision dari skup senjata Dul. Namun Temi yang tidak bisa melihat apa-apa menjadi panik akibat terkadang menginjak kerangka seseorang, hingga akhirnya mereka berdua terjatuh dari tangga. Naas baru saja Scarlet berhasil menemukan Temi secara mengejutkan dari belakangnya Don muncul dan langsung menghabisi dia dengan ganas. Lalu dengan meraba-raba akhirnya Temi berhasil menemukan senjata Scarlet tadi dan mendapati Scarlet yang telah tiada. Sedangkan Andy yang terpisah dari Temi tiba-tiba bertemu juga dengan Don yang langsung menerkam dan menginfeksi dia. Namun aksi sang zombie terhenti akibat teriakan Temi yang sampai ke sana, melihat sang ayah yang akan menyerang. Maka dengan berlinang air mata terpaksa melepaskan timah panasnya hingga Don benar-benar tidak bergerak lagi, merasa dirinya terinfeksi. Andy bergegas kabur. Namun Temi yang tidak ingin lagi kehilangan orang yang dia cintai tetap mengejar Andy dan sejenak menatap mata coklat Andy yang tidak berubah menjadi merah. Temi berasumsi Andy tidak terinfeksi meskipun mereka tidak tahu kalau sebenarnya Andy sudah menjadi pembawa virus rage persis seperti ibunya. Alhasil, keduanya pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Stadion Wembley di mana Flynn sudah menunggu. Tidak melihat kehadiran Dul awalnya Fine keberatan membawa mereka, tapi setelah memastikan mata mereka tidak menunjukkan gejala, akhirnya Flynn memerintahkan mereka untuk segera menaiki helikopter. Dari situ Flynn membawa mereka terbang melintasi Selat Inggris menuju Prancis sesuai dengan permintaan Dul sebelumnya. 28 hari kemudian terdengar suara beraksen Prancis yang meminta bantuan dari radio di helikopter. V-nya sudah ditinggal. Bersama dengan itu, sekelompok orang terinfeksi terlihat berhamburan keluar melalui terowongan yang mengarah ke Menara Eiffel. Dan hal ini menunjukkan bahwa virus telah menyebar ke benua Eropa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir video ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur, selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalam.